Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jody tidak mau berdebat dengan mereka. Baginya, ada hal-hal yang sama sekali tidak perlu diperdebatkan karena hanya akan buang-buang waktu. Maka dari itu, dia menarik tangan Laras untuk pergi meninggalkan bar tersebut. Namun saat akan pergi, dia dihalangi oleh anak buah orang itu. Wajah Jody langsung berubah dingin. Ingin rasanya dia segera menghajar mereka. Kalian ini ya, meski aku hanya seorang diri di sini, kalian harusnya bertanya dulu apakah aku ingin kalian temani atau tidak. Laras mulai merasa jengkel. Sambil menepuk-nepuk dada Jody, dia berkata, kalian tahu, dia ini dapat mengalahkan 10 orang sekaligus. Mau coba? Jody sendiri melongo mendengar ini. 1 mengalahkan 10. Hebat sekali. Seru pria itu. Ngerikan. Kata Laras puas. Sama sekali tidak. Jawab pria itu. Laras, Jody terdiam. Laras melanjutkan, kelihatannya saja kurus, tapi dia sungguh hebat. Pokoknya aku sudah memperingatkan kalian ya, jangan sampai kalian menyesal. Segeralah kalian pergi dari sini. Aku juga masih punya 3 kakak laki-laki lain. 3 kakak laki-laki. Maksudmu kami? Jawab pria itu, karena jumlah mereka kebetulan 3 orang. Ketiganya langsung tertawa. Kalian. Laras masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Jody langsung bertindak. Dia menendang pria yang adalah ketua geng itu. Ah! Teriak pria tersebut. Pria itu jatuh ke lantai. Kedua anak buahnya tidak percaya Jody berani menendang sang ketua. Mereka pun menyerbu Jody. Jody menyuruh Laras bersembunyi di belakangnya sambil meraih sebotol bir di meja bar. Dia memukulkan botol tersebut ke pria pertama yang menyerbunya. Botol tersebut pecah di kepala pria tersebut. Setelah itu, Jody membanting tubuh pria itu ke lantai. Setelah selesai dengan orang yang satu, Jody lanjut ke orang yang lain. Dia membenturkan kepala pria itu pada meja bar berkali-kali. Sang kepala geng perlahan bangkit, meraih kursi dan hendak menyerang Jody dari belakang. Laras yang melihat ini langsung berteriak ketakutan, Jody, awas di belakang. Awas. Jody bergerak cepat. Dia mengangkat salah satu laki-laki yang dihajarnya barusan lalu berbalik dan membiarkan kepala laki-laki itu yang terkena kursi. Laki-laki yang dipukul itu merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, dia pun pingsan. Askara masuk ke bar. Bar tersebut masih sama seperti 6 tahun yang lalu, hanya saja tidak ada perempuan yang mabuk-mabukkan di depan panggung. Tidak jauh dari meja bar, dia melihat adanya perkelahian. Suara yang berisik ini membuat Askara mengernyitkan dahi. Dia langsung berjalan ke arah meja yang terletak di sudut agak dalam. Askara duduk. Dari tempat duduknya, orang-orang tidak dapat melihatnya. Kedua mata Askara memperhatikan meja bar dengan hati yang bergejolak, seakan perempuan itu ada di sana minum bir seorang diri. Tahun itu, Askara juga duduk di tempat ini. Dia melihat perempuan itu minum bir sambil memaki orang. Perempuan itu mengenakan rok jeans berwarna cerah. Dia terlihat lugu dan polos. Askara tertarik pada wanita ini. Perlahan, wanita ini menjadi satu-satunya pemandangan dia di bar tersebut. Sambil menikmati birnya, sambil Askara terus memperhatikan wanita itu. Wanita itu minum sangat banyak. Tidak lama, dia berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke arah WC. Hari itu adalah hari kematian ibu Askara. Mungkin karena itulah Askara berubah. Dia berdiri. Dia berjalan mengikuti wanita itu seperti seorang psikopat. Bodyguard yang ingin mengikutinya dia larang, karena dia tahu dirinya ingin melakukan suatu perbuatan keji. Wanita itu sama sekali tidak sadar adanya bahaya. Dia masuk ke WC perempuan. Saat akan masuk ke salah satu bilik, dia menoleh melihat Askara yang mengikutinya. Dia pun kaget. Askara mengira wanita itu akan berteriak, tapi siapa sangka wanita itu akan bertanya, aku salah masuk kamar ya. Kamar. Kamu yakin ini kamar?
Askara mendekat dan menahan wajah mungil wanita itu di dinding. Dia melihat kedua mata wanita itu tanpa bersuara. Tidak lama, mulutnya mulai berucap. Entah kenapa Askara merasa terangsang. Matanya penuh berahi seperti sedang melihat binatang buruan. Hai wanita, malam ini kamu milikku. Petik 2. Belum sempat wanita itu merespon, bibir merahnya sudah dilumut oleh Askara. Wanita itu awalnya ingin melawan, tapi pada akhirnya dia hanya bisa menurut. Bibir manis wanita itu seperti obat, tubuhnya yang lemah juga sangat menggoda hingga Askara semakin menjadi-jadi. Dia pun menghabisi wanita tersebut. Kejadian malam itu terus berada di ingatan Askara hingga saat ini. Askara meneguk segelas bir hingga habis. Bir merupakan caranya untuk melampiaskan emosi akan tubuh dan hatinya yang lelah karena merindukan Prisa. Perasaan ini sungguh mengganggunya setiap malam. 3 tahun. Dia sudah tidak tahan lagi. Jody, kamu hebat sekali. Askara tertegun. Suara yang tidak asing itu membuat tubuhnya gemetar. Apa karena terlalu banyak minum bir makanya dia berhalusinasi? Jody, hebat sekali. Kamu mengalahkan empai mereka menangis seperti mereka perempuan. Suara yang tidak asing itu kembali terdengar. Tubuh Askara mematung. Dia menoleh. Ada cukup banyak orang yang berdiri pada jarak beberapa meter dari meja bar. Namun mata Askara langsung tertuju pada sosok kecil di depannya. Napasnya tercekat. Namun saat Askara masih memperhatikan wanita itu ditarik pergi oleh seseorang. Meski hanya dalam waktu singkat, wajah wanita itu telah terekam di otak Askara. Napas Askara serasa berhenti. Darah di tubuhnya bergejolak. Askara langsung berdiri ingin menangkap wanita itu. Melihat Askara yang tiba-tiba berdiri membuat para bodyguard juga kaget. Mereka mengira ada sesuatu yang terjadi. Askara ingin mengejar wanita itu, tapi karena terlalu terburu-buru, dia menabrak seorang pelayan yang sedang membawa nampan. Nampan tersebut beserta orangnya langsung terjatuh ke lantai. Saat pelayan itu sadar, si penabrak yang berpakaian serba hitam itu sudah menghilang. Jody menarik tangan Laras masuk ke lift, lalu menekan tombol top floor. Dia ingin segera pergi dari sana. Kenapa kita tidak keluar saja? Tanya Laras. Kita pasti akan terkejar oleh mereka. Memangnya kalau kita lari ke atas, kita tidak akan tertangkap. Lalu bagaimana caranya kita turun ke bawah lagi kalau mereka menutup akses ke bawah? Terbang. Laras merasa IQ Jody saat itu sangat rendah dibandingkan dirinya. Benar sekali. Jawab Jody dengan santai. Askara mengejar. Melihat angka yang tertera di lift itu terus bertambah, dia berkata pada bodyguard di sebelahnya, kalian, yang satu jaga di pintu depan, yang satu jaga di pintu belakang. Sementara kamu tetap di sini untuk melihat lift ini berhenti di lantai berapa. Kalau sudah, langsung hubungi aku. Setelah berkata demikian, Askara masuk ke lift di sebelahnya. Pintu lift tertutup. Askara menekan tombol top floor. Pintu lift terbuka. Jody menarik tangan Laras dan naik ke satu lantai lagi. Barulah mereka sampai di lantai paling atas. Jody berdiri di depan pagar yang tidak setinggi lututnya dan melihat ke bawah, 10 lantai. Cukup tinggi juga ia. Laras juga melihat ke bawah. Dia kaget saat melihat betapa tingginya gedung ini. Tubuhnya spontan mundur ke belakang. Cukup tinggi katamu. Ini 10 lantai, Jody. Coba katakan bagaimana kita bisa kabur dari sini. Jody menunjukkan sebuah benda berbentuk persegi panjang yang ukurannya tidak sebesar telapak tangannya. Apa ini? Tanya Laras. Kak Aaron memberikan ini padaku. Ini bisa kita gunakan untuk terjun payung. Ah, apa? Benarkah ini bisa digunakan? Laras terkejut mendengarnya. Aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya aku menggunakan ini. Saat mendengar bunyi langkah kaki, Jody langsung memeluk Laras yang masih belum siap itu dan melompat ke bawah. Ah, Askara yang berhasil sampai di atas melihat keduanya melompat ke bawah. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.